يا
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidina wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jibna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syaikhul Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad salatan daimatan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah ab'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani makin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat mengikuti warisan zahir dan batin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga yang hadir di tempat ini panjang umurnya, sehat afiat, tidak kekurangan satupun, wajada fir rizki, bertambah rezeki nikmat di sisi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Memaknakan engkau adalah satu kesatuan dengan alam semesta ini. Nah itu maksudnya. Al yauma makna wa ghadan surah. Sebagaimana pemahaman ada makna, hari itu adalah makna, wa ghadan surah. Sedangkan pagi hari atau besok hari pagi misalnya, itu adalah surah, itu adalah jahir. Gimana maksudnya ini? Pagi hari, ada istilah pagi hari. Mungkin Anda menyebut ada siang hari, ada lagi apa? Sore hari, ada malam hari. Itu hanya johirnya. Hakikat yang di dalam apa? Itu adalah hari. Ya enggak? Johir itu bagian daripada hari. Yang kita bicarakan adalah hari, bukan johirnya, bukan
pagi harinya, bukan siang harinya, bukan malam harinya. Yang kita bicarakan adalah hari itu adalah memang suatu hari. Jersidin. Syaja'atul muqasimina lil kufari biliqaihim wasyabati ma'ahum wasaja'atus solihin biliqai nufusihim. Seperti juga engkau memahami tentang keberanian yang engkau lihat selama ini rupa johirnya. Keberanian itu ialah ketika ada orang-orang yang berani melawan dalam peperangan terhadap orang-orang kafir. Biliqaihim, ketika bertemu dua pasukan, ada orang muslim dan ada orang kafir. Anda memahami yang berani itu adalah orang-orang mukmin ketika itu melawan orang kafir. Maka kalau Anda memahami terbatas pada johir itu saja, Anda tidak mungkin mendapatkan itu. Kenapa? Karena kejadian ini sudah masa silam. Misalnya perang Badar, ya kan? Perang Uhud, ya, perang Hunain, perang Khandaq, itu sudah terjadi kan? Bagaimana bisa lagi Anda beramal melakukan itu? Maka Anda harus memahami maknanya. Saja'ah keberanian itu juga dapat kita lakukan sekarang ini seperti mereka. Kapan itu saja'ah itu? Yaitu syaja'atus sholihin biliqai nufusi. Maka keberanian itu dapat ditangkap, dipahami di konteks sekarang ialah ketika seseorang bisa melawan hawa nafsu dirinya, watobai wasyayatin. Melawan hawa nafsu, melawan dirinya, melawan tabiat-tabiat dirinya, melawan setan-setan yang ada di dalam dirinya. Maka orang yang mampu itu juga sama dengan saja'ah, yaitu orang yang berani. Ketika Nabi SAW pulang dari sebuah peperangan yang besar, sebagian riwayat menyebut itu adalah perang Badar. Perang Badar itu disebut dengan perang yang sangat dahsyat. Kenapa jadi dikatakan perang yang sangat dahsyat? Karena perang Badar itu jumlah kaum muslimin sangat sedikit, ya kan? Sangat sedikit, berkisar hanya 100 orang ditambah kekurangan, tambahannya kekurangan jumlah unta yang sangat sedikit, cukup hanya punya 1 ekor kuda. Unta yang dibawa hanya sebatas untuk perjalanan, bahkan belum akhir perjalanan unta sudah habis dimakan. Bayangkan. Senjata sahabat lagi dari 100 orang itu tidak semua memakai senjata. Separuhnya saja pakai senjata, selainnya tangan kosong. Jadi bergantian diperkirakan akan memakai senjata melawan musuh yang jumlahnya ada 3.000 orang. Dalam satu riwayat dan mengatakan 1.000 orang. Berarti kalau 1.000 orang 1 banding 10 dengan kekurangan senjata, separuhnya senjata. Bisa dibayangkan. Dan ketika itu menghadap pertemuan itu pada bulan puasa. Ketika pulang itu Nabi berkata, kata sahabat, ya Rasulullah, besar sekali peperangan ini. Kata Nabi, itu peperangan kecil. Kita roja'na ila jihadil akbar min jihadil askar. Kita ini akan kembali menghadapi perang besar-besaran lagi setelah ini. Kita ini pulang dari perang yang kecil menuju perang yang sangat besar. Terkejut sahabat, perang apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, kata Nabi. Perang lawan hawa nafsu. Subhanallah. Maka orang-orang yang mampu melawan hawa nafsunya, melawan setan-setan yang ada dalam dirinya, perlu mengetahui siapa setan dalam dirinya, perlu mengenali dirinya kan. Supaya bisa memeranginya harus mengenalinya. Maka itulah jihadul akbar, itulah jihad kesungguhan yang sangat besar atau peperangan yang sangat besar, melebihi dari peperangan fisik. Itulah nilai inti daripada masalah ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa aqranus su'i, dan tanduk-tanduk yang busuk, tanduk-tanduk yang palsu,
jiwa-jiwa yang palsu, kepribadian-kepribadian yang bersifat syaitaniyah. Seperti apa? Riya, takabur, sum'ah, gila jabatan, gila harta benda, hawa nafsu menggelora, syahwatiyah. Itu setan-setan yang harus kamu perangi. Sehingga Allah berkata, berfirman di dalam, berulang-ulang banyak di dalam Al-Quran, innas syaitan lakum aduwwum mubin. Inilah rahasianya, kata Syekh, jika engkau ingin menjadi aulia autad. Iya, para aulia autad itu juga mereka memiliki perlambangan, adalah orang-orang yang mampu melawan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Itulah sajaatus sholihin, itulah orang-orang yang berani dari karangan orang-orang yang soleh. Alladzihum syayatini wal insi, setan-setan yang ada pada dirimu itu rupanya setan, hakikat di dalamnya bisa bermakna dua hal. Setan dalam arti sebenarnya dan setan dalam arti manusia. Seperti firman Tuhan, minal jinni wal insi, daripada bangsa jin dan manusia. Artinya misalnya Anda sudah istiqomah ke pengajian, ada teman Anda mengajak jalan-jalan malam minggu ke suatu tempat. Nah, teman Anda mengganggu Anda untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu teman Anda jadi setan. Tapi jangan dipukul dia, dasar setan ini jangan. Sekedar tahu, memahami mana yang disebut dengan kutuwati setan. Kutuah itu langkah-langkah setan. Subhanallah. Kemudian kata saya, wasyaja'atul qawasi bizuhdi bid dunya wal akhirah masih wal haqqi azza wa jalla bil jumlati. Adapun orang-orang yang sudah bila melakukan tadi itu autad itu, orang itu sudah berada pada tingkat kesejatian keberaniannya, keberanian kawas, keberanian orang yang istimewa, keberanian orang yang di makom istimewa, makom menengah sudah. Dari makom awam naik ke makom kawas. Bila berhasil itu makom kawas. Kalau kajian diri namanya sudah berada pada nafsunnya, dirinya adalah kualitas diri mutmainah. Ada pertama amaratum bisu, naik lagi ke lawamah, naik lagi ke malhamah, baru sampai ke mutmainah. Sudah bisa melampaui 3 nafsu, 3 hawa nafsu yang ada dalam dirinya, sehingga kualitas dirinya sudah pada mutmainah. Orang sini sudah masuk surga ini. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Bib, alhamdulillah Bib. Allah, Bib, duduk Bib. Alhamdulillah. Nggih, sedikit lagi Bib. Duduk Bib. Maka orang ini sajaatul khawasi, keberaniannya istimewa sudah. Orang inilah yang berani. Siapa yang berani itu? Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu dirinya. Subhan. Jadi kita perlu juga mengenal hawa nafsu itu, ya enggak? Nah, nanti hawa nafsu itu ada hawa nafsu yang kasar, ada yang halus, ada yang zaliyah jelas, ada yang khofiyah. Khofiyah itu tersembunyi dalam jiwa kita. Ya. Wapi juhdi, wapi jahdi pid dunya. Juhud ya, juhud wapi juhdi pid dunya wal akhirah. Orang itulah disebut dengan orang yang sudah melakukan juhudnya. Jadi juhud di sini sudah pengertiannya bergeser kepada makna yang sangat ketat, yang sangat khusus. Orang yang juhud itu ialah orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Setelah bisa melawan hawa nafsunya, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ibarat kuda, hari itu kudanya bisa menyakitinya, dia bisa melawan kuda itu. Setelah kuda itu dilawannya, mampu dilawannya, ditundukkannya, lalu dikendalikannya lah kuda itu. Akhirnya kuda itu menjadi tunggangannya. Kemana diperintahkannya untuk berjalan, kuda itu mengikuti si tuannya. Seperti itu. Itulah makna juhud di sini.
Fid dunya wal akhirah, bahkan akhirat. Juhud dunia biasanya kesenangan duniawi yang tidak banyak begitu berarti, berlebihan. Ada orang punya uang 100.000 rupiah, kalau dia mengeluarkan sedekah mungkin 100 rupiah, itu sudah berat baginya, atau 1.000 rupiah berat baginya. Kenapa? Karena uangnya masih 100.000 rupiah. Ada orang punya uang 1 juta, mengeluarkan sedekah 1.000 rupiah, sangat berat sekali. Ya enggak? Ada orang uang sampai 100 juta, mengeluarkan sedekah 100.000, itu amat berat sekali bagi diri. Orang ini tidak bisa berjuhud, orang ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa? Karena saat itu hawa nafsunya berkata, berkuranglah uang Anda bila engkau mengeluarkan. Gagallah dia ketika itu untuk melakukan sedekah. Ini namanya juhud di dunia. Orang yang tidak mampu melakukan juhud di dunia. Ada lagi juhud akhirat. Ada, kata Syekh Abdul Qadarnya. Ini luar biasanya Syekh Abdul. Juhud akhirat itu ada seharusnya. Ada? Ya ada. Gimana juhud akhirat maksud Syekh Abdul Qadir Jalani? Ialah orang yang tidak berkeinginan lagi pada surga yang ada di akhirat. Loh, apa yang diinginkannya? Yang diinginkannya hanya satu saja. Apa yang diinginkannya? Melihat Allah. Apa itu melihat Allah? Bertemu dengan Allah. Apa itu bertemu dengan Allah? Yang di dalam Al-Quran, yuriduna wajhahu, yang mengharapkan, yang merindukan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah juhud akhirat. Jikalau kita bisa mencapai itu lebih utama. Masih wal haqi aja wajalla fil jumlah. Inilah halil makna, tidak ada lagi sesuatu selain wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan daripada seharusnya orang beribadah. Itu pula tujuan seharusnya bagi orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak ada yang dirindukannya, tidak ada yang dikehendakinya, illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Inilah maksud wajah Allah di sini. Paling tidak maknanya secara umum dulu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bertemu dengan Allah itu tidak bisa tidak kecuali pada al-jannatul a'la, atau yang disebut dengan jannatul iliyin, surga yang paling tertinggi, yang tidak ada sesuatu selain di situ, hanya diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada makna itu, paling tidak menuju kepada jalan yang diinginkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.